as we get down in the low below, caught up in an overflow. Night ends, you're gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini materi kita itu adalah tentang sudut berelasi. Oke, jadi kalian kemarin udah belajar tentang sudut istimewa ya. Jadi sudut istimewa itu sebenarnya banyak, bukan hanya sampai 90 derajat, tapi ada 135, 150, 180 dan seterusnya. Nah, jadi nggak usah dihafalkan semua, cukup kita hafalkan aja sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Sisanya gimana? Sisanya kita bisa menggunakan sudut berelasi. Oke, kita lihat nih. Ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran. Nih, tanggap 0 derajat. Ketika kita putar ke sini, berarti udah sampai 90 derajat. Putar lagi sampai berapa nih? 180 derajat. Putar lagi ke sini sampai berapa nih? 270 derajat. Putar lagi ke sini. Ini sampai 360 derajat. Oke, jadi dari 0 sampai 90 derajat ini disebut dengan kuadran ke-1. Jadi kuadran ke-1 itu dari berapa? Dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. 90 sampai 180 itu kuadran kedua. 90 sampai dengan 180. Yang ini kuadran ketiga. Dari berapa berarti? Dari 180 sampai dengan 270. Ini kuadran keempat. Dari berapa? Dari 270 sampai dengan 360 derajat. Oke, jadi kalau ibu tanya nih, sudutnya 135 derajat, kuadran keberapa? Betul, jadi dia kuadran kedua. Kenapa? Karena dia terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, kita masuk ke rumusnya. Kalau kuadran ke-1 itu sebenarnya nggak usah dirubah-rubah, tapi kalau mau pakai rumus, kita pakai rumus 90 derajat dikurang alfa. Ini ya, cara ngingetnya gini, 90 tapi dia ke sini, kalau ke kiri dia berkurang. Oke, 90 dikurang alfa. Untuk kuadran kedua, 90 ke sini, berarti kan 90 plus ya. 90 plus alfa. Ingat ke kanan plus, ke maju plus, mundur min, atau gitu aja ya. Jadi kalau pakai 180 boleh, tapi dia mundur, berarti 180 dikurang alfa. Oke, yang ini 180 ke kanan. Nah, berarti 180 ditambah alfa. Kalau pakai 270 boleh, tapi ke kiri. Jadi 270 dikurang alfa. Nih, 270 ke kanan ya. Jadi 270 plus alfa. Kalau pakai 360 dia ke kiri, jadi 360 dikurang alfa. Oke, tapi ada ketentuannya. Ketika kita pakai 90 dan 270 dia berubah. Oke, ketika dia pakai 90 dan 270 dia berubah. Jadi ini pakai 90 nih, berarti ini rumusnya nanti akan berubah. Berarti ini 90 pakai 90 dia berubah, berarti ini enggak pakai 90 dan 270 ya. Berarti ini tetap. 180 berarti tetap. Nih, pakai 270, kata ibu tadi kalau pakai 270 dia berubah. Yang ini berubah, yang ini tetap. Nih. Oke. Nah, berubahnya itu berubah gimana? Nah, jadi kalau dia berubah ketika dia oke, ibu tulis di sini ya, rumus berubah kalau dia sin akan berubah jadi cos, atau sebaliknya ketika rumusnya nanti cos akan berubah jadi sin.
Kemudian kalau tangan nanti dia akan berubah jadi kotangan. Oke, letaknya sudah, rumusnya sudah, sekarang tandanya. Tandanya kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran kedua sinusnya yang positif, berarti selain sin negatif. Dan kebalikannya ya, kebalikannya apa nih? Kebalikan sinus kan kosekan ya. Kemudian kalau KW3 itu tangannya yang positif, dan kotangan kebalikan tan ya. Kuadran keempat itu kosnya yang positif, dan kebalikan kos yaitu sekan. Oke, cara nginget tandanya gimana? Ingat tandanya, kalau kalian punya trik lain boleh ya. Ingat tandanya gimana? Semua sindikat bertangan kosong. Jadi semua itu KW1, semua positif. Sindikat sin KW2, sinnya aja yang positif, berarti selain itu negatif. Bertangan, nah tangan ya, tangannya KW3, semuanya tangannya positif, berarti selain itu negatif. Kosong, kos KW4. Jadi ingat, semua sindikat bertangan kosong, semua KW1 semua positif. Sindikat sinnya aja yang positif, bertangan tangannya aja yang positif, kosong kosnya aja yang positif. Oke, kita lihat contohnya. Misal ya, tentukan nilai dari sin 135 derajat. Jadi langkah pertama, sin 135 nya itu terletak di KW berapa dulu? Udah tahu ya, 135 itu terletak antara 90 sampai 180. Jadi dia terletak di KW 2. Maka KW 2 ada dua rumusnya. Boleh rumus yang pertama, boleh rumus yang kedua. Mau pakai rumus yang mana dulu? Yang pertama dulu boleh. Jadi kita pakai rumus yang pertama. Sinnya ditulis dulu. Sin yang pertama apa rumusnya? 90 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya ini ngisinya gini nih. Sin 90 ditambah alfa. Alfanya berapa supaya hasilnya 135? Maka dapat 45 derajat. Oke, ambil pangkalnya aja, ambil ujungnya aja ya, cara cepatnya biar gampang ingat. Tapi ingat, 90 tadi kan rumusnya berubah. Ya, rumusnya berubah. Ingat, kalau sin berubah jadi cos atau cos berubah jadi sin, maka sin berubah jadi cos, berarti kita tulis cos 45, ambil ujungnya aja. Oke. Sin di KW2, sin KW2 gimana tadi? KW2 kan yang ini, yang positif sin, berarti kalau sin berarti sini positif. Ingat, positif nggak usah ditulis, cukup cos 45 aja. Gimana kalau dia negatif, cos misalnya, cos KW2. Kan yang KW2 positif sin ya, berarti cosnya negatif, tambahin negatif di sini. Oke, langsung aja cos 45 nilainya setengah akar 2. Oke, begitu. Jadi kalau aku pakai rumus yang kedua Bu, boleh nggak? Boleh. Jadi atau ya, kita pakai rumus yang kedua. Sin apa rumus yang kedua? 180 dikurang alfa. Jadi ingat, ini rumus tetap. Rumus tetap ya. Jadi sin sama kayak tadi, alfanya berapa? 180 dikurang berapa supaya hasilnya 135. Jadi 180 dikurang 45. Kalau pakai rumus tetap, sin ya tetap sin. Ambil ujungnya 45 derajat. KW berapa ini? KW2 semua sindikat sin positif, ini sin, berarti ini positif. Ke sin 45 nilainya setengah akar 2.
Oke, masih belum paham? Coba kita cek contoh yang kedua. Misalnya nih, ibu mau buat tan berapa? 330 derajat misalnya ya. Oke, kita lihat dulu 330 itu terletak di kuadran keberapa? Oke, kuadran ke-4. Kenapa kuadran ke-4? Karena terletak antara 270 sampai dengan 360 derajat. Jadi ini tan, pakai rumus yang pertama. Apa rumus yang pertama? 270 ditambah alfa. Rumus yang keduanya apa? Tan 330 ya. Tan, rumus yang kedua 360 dikurang alfa. Mana yang tetap, mana yang berubah? Ingat, kalau pakai 270 dia berubah, kalau pakai 360 dia tetap. Jadi sama tan 270 ditambah berapa supaya hasilnya 330? Betul, tambah 60 derajat. Kalau yang ini nih, tan 360 dikurang berapa supaya hasilnya 330? Dikurang 30 derajat. Rumus berubah, tan berubah jadi apa? Tan berubah jadi kot. Kot tangan berapa? Ambil ujungnya 60 derajat. Tandanya KW keempat. Nah, tandanya apa? Semua sindikat bertangan kosong. Jadi kosong, kosnya yang positif. Sedangkan ini tan, berarti tannya negatif, tambahin negatif di sini. Oke, kot 60 berapa? Kot 60. Ingat kalau tangan 60-nya itu akar 3, kot 60 tinggal dibalik. Balik ya. Jadi akar 3 itu kan akar 3 per 1 ya. Kalau dibalik 1 per akar 3. Sederhanakan sepertiga akar 3. Ingat, berarti kalau kot nih, kalau kot berapa sih ini? 0 ya. Sini berapa nih? 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nih. Kalau kot 0 kot 30. Ingat, tan 30 itu sepertiga akar 3, berarti kot 30 akar 3. 45 1 dibalik tetap 1. 60 kemarin tangan 60 itu akar 3, kita balik jadi sepertiga akar 3. 90 berapa tuh? 1 bagi 0 tak hingga, berarti kalau kita balik 0 bagi 1 0. Yang ini yang tak hingga ya. Nah, oke, nih perlu kalian hafal nih, atau kalau ini kalian balik sendiri, ingat kot itu kebalikan dari tan. Oke, jadi min kot 60 itu hasilnya min sepertiga akar 3. Oke, kalau pakai rumus yang kedua, ambil ujungnya aja jadi tangan 30 derajat. KW 4 cos yang positif berarti tannya negatif. Ingat, lihat negatif positifnya dari soal ya, bukan setelah berubah. Jadi min tan 30, tan tangan 30 kemarin udah belajar hasilnya sepertiga akar 3, sama aja hasilnya, sama kan? Jadi mau cara 1 atau cara 2 boleh, tapi dua-duanya harus bisa. Kenapa? Karena penting, pasti ketemu nanti yang 270 mau dirubah atau enggak pas persamaan trigonometrinya. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan tentu ilmunya akan bermanfaat. Oke, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.